Rahasia Axio merebut pasar laptop yang super kompetitif. Axio bukanlah merek baru. Didirikan pada tahun 2004, Axio hadir dengan misi ambisius, membawa laptop terjangkau ke masyarakat Indonesia. Sayangnya, bagi sebagian orang, Axio hanya dianggap sebagai merek selingan di pasar laptop yang sejak lama dikuasai merek-merek global. Meski menawarkan harga murah, kualitas produk dan layanan purna jual Axio dianggap belum sebanding dengan merek-merek pesaing. Namun cerita tentang brand laptop lokal itu sekarang telah berubah drastis. Setelah nyaris tenggelam dan tak terdengar, Axio secara mengejutkan berhasil bangkit, bahkan mampu merebut posisi 5 besar di pasar PC atau personal komputer Indonesia pada tahun 2024. Lantas, apa rahasia Axio mampu kembali unjuk gigi? Rahasia kesuksesan laptop Axio ternyata terletak pada kombinasi strategi value for money, penargetan segmen pasar yang spesifik, dan fokus pada ekosistem produk dan layanan lokal. Keberhasilan ini didukung oleh produksi lokal yang efisien di pabrik sendiri, peningkatan kepercayaan konsumen melalui layanan purna jual yang kuat, dan inovasi produk yang seimbang antara performa, desain, dan harga yang tidak bikin kantong bolong. Ambil contoh peluncuran seri Axio Pongo, laptop gaming dengan spesifikasi monster yang bahkan menggunakan prosesor kelas desktop. Gebrakan ini berhasil menarik kembali perhatian para antusias teknologi. Seperti hanya Pongo Series, Axio Hype Series juga menawarkan banyak keunggulan, seperti desain yang ringan, layar tajam, dan performa responsif. Sehingga laptop ini ideal untuk pelajar, mahasiswa, hingga pekerja profesional yang membutuhkan perangkat portable namun bertenaga. Dengan berbagai terobosan tersebut, tak heran jika Axio kini dipersepsikan sebagai brand laptop lokal berkualitas tinggi yang tidak hanya fokus pada teknologi, namun juga kepuasan pengguna. Didukung jaringan pelayanan yang luas dan produk inovatif, Axio mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang di era digital. Untuk mengulik lebih jauh tentang kiprah dan kinerja Axio di pasar laptop yang kompetitif, simak perbincangan Editor-in-Chief Selular Uday Rayana dengan Vice President Axio Indonesia, Timotius Theopelus dalam program Bincang Eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Uday Rayana di Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini spesial menghadirkan satu tamu yang sebelum-sebelumnya mungkin berbeda dari yang industri smartphone. Kali ini kita masuk ke industri device, yaitu laptop, notebook. Kita bertemu dengan Bapak Timotius. Beliau adalah Vice President dari Business Development PT Axio Indonesia. Beliau biasa dipanggil Pak Tim ini ya. Iya. Luar biasa Pak Tim. Sehat Pak? Sehat. Apa kabar Pak? Baik. Makasih atas hadir di studio podcastnya Selular. Iya. Gimana nih? Sehari-hari sebenarnya sih katanya dengar lebih banyak di Bandung. Oh iya, soalnya sekarang dengan adanya kereta cepat, perpaduan dengan teknologi yang sekarang ini kan jarak udah kayaknya lebih jauh yang dari Serpong ke sini saya daripada dari Bandung ya. Iya. Jadi udah dekat. Bandung itu kayak ya dekatnya Jatinegara belah sana di Iya. Semuanya udah nggak ada isu lah soal aksesibilitas ya. Gitu. Udah nggak ada masalah lagi, ada internet ya, terus juga dengan adanya kereta cepat semua ya. Ini nunjukin bahwa sekarang konektivitas sama teknologi ini ngebikin produktivitas orang itu bisa di mana aja. Betul, gitu. betul. Kantor di Cakung, tinggal di Bandung udah nggak jadi masalah sekarang. Apalagi perangkat yang mumpuni ya. Iya, perangkat yang mumpuni buat situ juga. Nah, laptopnya oke, smartphone-nya oke, ya kan, juga jaringannya juga sudah mencukupi untuk bisa bekerja apapun itu WFO atau WFH ya. Betul, gitu. koneksi internet kan sekarang di Indonesia kan sekarang udah keren banget Mas, di mana-mana ya. Iya. Gitu ya, hotspot semua provider. Kalau dulu kan kita masih pilih-pilih mau si merah, si kuning, si hijau. Sekarang average semua udah bisa dipakai lah gitu kalau di kota ya. Betul. Gitu. Mau mobile ataupun mau fixed broadband, betul. Semua udah bisa layak lah untuk diandalkan untuk pakai buat tethering, pakai buat laptop, udah oke banget lah. Kalau dulu kan waktu mungkin 20 tahun lalu ya, kalau keluar negeri itu suka iri gitu loh sama negara di luar gitu. Jauh banget gitu Indonesia ketinggalan speed internetnya gitu. Terus sekarang nggak malu-maluin. Saya berapa kali ke luar negeri di sana gitu. Wah itu kadang-kadang mereka lebih parah sebenarnya dari kita gitu ya. Di sini udah jauh lebih membaik kondisinya. Cepat juga dan juga terjangkau. Di beberapa luar negeri malah harganya juga lambreta tapi malah agak mahal. Lambreta mahal, bahkan kayak kemarin saya ke Australia, negara yang cukup besar ya Australia gitu aja, itu internetnya di sana belum semua pakai fiber. Jadi bahkan di perumahan itu internet rumah itu average rata-rata orang langganan starting dari $80, which is hampir 1 juta,
itu hanya untuk koneksi sekitar 50-70 Mbps dan itu nggak 1:1 Iya, iya, iya. gitu. Jadi downloadnya segitu, uploadnya ya bagi 8 aja dari itu. Ya itu lambat juga akhirnya kan ya. Iya. Baik, sebelum kita diskusi dengan Pak Timi, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana Aksio di Indonesia. Kita ketahui mungkin beberapa tahun belakangan ini ya khususnya luar biasa sekali pertumbuhan dan kinerja Aksio, eh, positioning sebagai penyedia eh, handset terutama laptop dan notebook dan juga PC lainnya juga terlihat sekali pertumbuhannya luar biasa. Bahkan beberapa perangkatnya nanti kita diskusi ya, Iya. Pak Timi. Jadi notebook gaib ini pernah terjadi di industri smartphone yang lain gitu ya. Jadi Iya. ini bagaimana bisa cerita seperti itu? Nanti kita akan explore bagaimana persis seperti apa dan strategi berikutnya dan kiat kemudian akan diupayakan terus oleh Aksio untuk terus mempertajam penetrasi pasar di Indonesia yang memang sebenarnya sangat sangat luas sekali ya, dan ini tadi kaitannya kita diskusi di awal bagaimana industri sama-sama bergerak, kebutuhannya meningkat. Kenapa? Internet hari ini udah jadi sebuah kebutuhan dasar gitu. Jadi ini yang tampaknya akan terus diupayakan oleh penyedia vendor apapun itu untuk mensuplai produk atau perangkat yang mumpuni sehingga yang kita nikmati hari ini ya Pak Timi Iya, ya. betul. Baik Pak Timi, sebenarnya saya mau explore dulu satu Ya. pertanyaan pertama nih. Bagaimana Aksio bisa shifting? Yang tadi mungkin juga pernah sebelumnya memang di laptop, terus main juga di smartphone, akhirnya sekarang pindah lagi ke smartphone dan fokusnya memang terasa tepat nih dan growth-nya nih saya melihat nih luar biasa nih. Apa sih yang awal tadi mendasari akhirnya inilah Aksio yang sebenarnya yang di lab notebook itu. Ya, jadi sebenarnya Aksio ini kan di Indonesia kita bukan baru ya. Kita ini udah 30 tahun sebenarnya di sini. Jadi kita udah dari tahun hampir 30 tahunnya kita dari tahun 90 gitu kan, tahun 90 dan kita memang berawal itu dari sebuah IT company, dari perusahaan dan background awalnya itu kita adalah perusahaan distribusi. Distribusi komputer, hardware. Basically kita memang dari awalnya adalah hardware komputer. Ya memang waktu di tahun 2000-an pertengahan kita mulai masuk juga ke dunia handphone gitu. Tapi dunia handphone ini kan lagi perang Baratayuda ya. Semua merek, semua lagi perang di situ. Dan Aksio juga cukup survive dan cukup oke juga bisa bertahan saat itu juga gitu. Cuman kita lihat bahwa sebenarnya segmen yang paling penting di Indonesia selain handphone ini adalah laptop. Nah, laptop ini Indonesia ini sampai detik ini masih krisis ya, krisis pengguna laptopnya itu masih sangat rendah dibandingkan dengan teman-teman di negara lain. Contoh kalau kayak di negara lain itu tingkat penetrasi pengguna laptop di rumah tangga itu udah mencapai 70-80%. Indonesia itu masih less than 20% pengguna komputernya. Kalau handphone nggak usah diomongin. Itu di Indonesia nih kayaknya jumlah manusia sama jumlah handphonenya, populasi handphone lebih banyak daripada manusianya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di laptop, ini populasi komputer itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah manusianya. Sedangkan kita lihat sekarang dengan perkembangan teknologi yang makin mumpuni, memang handphone itu makin canggih. Makin bisa dipakai, makin bisa buat mobile, tapi ada hal-hal tertentu yang nggak bisa dipakai di handphone itu. Sehingga orang itu masih tetap harus pakai komputer. Kita lihat contohnya pada saat lagi pandemi itu penjualan komputer PC itu booming lagi, meledak loh. Gitu karena memang kebutuhan komputer itu masih sangat dibutuhkan saat itu dan sampai saat ini. Dan kalau kita mau menggunakan teknologi secara optimum dan juga maksimal, apalagi dengan adanya AI dan yang lain-lain, komputer itu masih nggak bisa ditinggalin. Gitu. Komputer sama handphone bukan saingan, tapi saling melengkapi. Iya. Artinya tadi kalau lihat dari angka yang less than 20% ini marketnya menganga betul ya? Menganga betul. Makanya semua merek di seluruh dunia, siapa yang nggak mau masuk ke Indonesia? Gitu kan. Mungkin hampir 90% merek penjualan di Indonesia saat ini itu didominasi sama merek dari luar negeri sebenarnya. Gitu. Padahal kan jumlah penduduk kita ini kan 5 besar di seluruh Indonesia. Setuju ya. Ya, jadi ini yang lagi jadi sasaran empuk dari semua merek di luar negeri pengen masuk ke Indonesia. Karena masih sangat rendah. Nah, shifting maksudnya ini bukan shifting, artinya sebenarnya kan kita back to our culture ya. Nah, artinya DNA-nya emang dari DNA-nya situ memang dari IT. Artinya tidak sulit juga sebenarnya buat Aksio untuk kembali untuk mengubah core bisnis itu ya. Iya, gitu. Karena memang basically kita memang adalah selalu perusahaan komputer ya. Kita tidak pernah meninggalkan bisnis komputer, cuman kita memang mencoba berbagai produk-produk lain yang memang masih satu ekosistem dengan IT. Dan sampai detik ini pun kami masih terus membangun.
Jadi Axio itu sekarang nggak cuma jualan laptop sebenarnya. Asih, Kami ya, ya. punya Axio Ecosystem. Hmm. Jadi di situ ada drone. Hmm. Drone-nya bukan drone kecil, drone-nya lebih gede daripada meja ini. Hmm. Drone pertanian buat bantu Ya, para ya, ya. petani buat melakukan penyiraman pestisida. Hmm. Kita punya Videotron, kita punya Axio Surveillance, kamera CCTV, kita juga punya Axio Server dan berbagai produk-produk lainnya. Ya, Yang ya. memang masih satu ekosistem. Ekosistem itu ya. Iya, nggak tertutup kemungkinan juga kalau nanti kita mungkin akan lanjut lagi buat masuk lagi ke dunia smartphone. Iya, iya. Nah, cerita besarnya adalah tadi melihat less than 20% dan juga banyak banget sebenarnya kompetisi. Tapi sebenarnya itu didominasi oleh terutama di brand-brand global kan gitu. Iya. Ini kan nggak mudah sebenarnya karena ketika Axio masuk ke situ, pasar juga mungkin memang tidak sekeras kompetisi dibanding smartphone. Tapi Axio tentu berhadapan dengan brand-brand yang udah kelotokan juga yang ya kita tahu lah Indonesia nih masyarakat kita cenderung juga kalau bicara brand masih kelihatan lebih cenderung ke agak ke gitulah ya global kan gitu. Nah ini kan tentu tidak mudah juga di satu sisi bagaimana membangun awareness yang baru dari sisi itu, kemudian dari sisi lain juga bagaimana tentu bicara strategi marketingnya kan gitu. Ini sesuatu yang tidak mudah awalnya kan gitu. Tapi ada akhirnya kan Axio udah bisa membuktikan gitu, ya kan dengan growth yang cukup besar di tahun belakangan ini kan gitu. Betul. Saya dengar juga diskusi dengan beberapa teman ya buka aja gitu beberapa brand global. Secara kutip udah agak khawatir juga dengan penetrasi luar biasa apa yang dilakukan oleh Axio dengan kinerja yang belakangan ini kan. Artinya mereka bukan lagi melihat sebelah mata kinerja yang dicapai oleh Axio belakangan ini kan. Gitu. Betul. Nah, bagaimana sebenarnya antara melihat tantangan tadi secara brand yang persepsinya itu, kemudian ada luck juga buat Axio udah agak lama nggak masuk, terutama di consumer ya, karena kan sebelumnya kan boleh dibilang bisnisnya Axio cenderung tadi Pak Tibi cerita ini kan B2B nih, kan nggak gampang juga masuk ke segmen consumer yang pasti butuh requirement yang berbeda, lebih banyak ya harus memahami kebutuhan masyarakat umum sebagai pengguna kan, yang memang B2B beda dengan strategi dengan consumer. Nah itu bagaimana cara Timi dan teman-teman mengenhance tadi tantangan supaya bisa tetap tumbuh dan berkembang? Ya, memang 5 tahun terakhir ini tingkat penjualan di bidang retail kami ini meningkat jauh ya. Tahun kemarin itu pendapatan Axio itu 78% dari retail. Tahun ini sampai per Q2 kemarin itu naik lagi 91% itu didominasi dari retail. Dulu sebelumnya waktu awal-awal pandemi memang masih cukup besar itu didominasi oleh pengadaan pemerintah ya dari situ. Tapi makin ke sini justru yang makin besar itu adalah tingkat dari retailnya ini di sini. Nah, gimana caranya Axio bisa ngedrive ke situ? Sebenarnya kuncinya adalah kami sebagai merek Indonesia, kita tuh yang tahu kebutuhan orang Indonesia seperti apa. Nggak selalu barang luar negeri itu yang terkenal itu pasti lebih bagus dan cocok di sini. Contoh ya, kalau kita sekarang di luar negeri mobil yang canggih apa, Ferrari gitu ya. Ferrari dipakai di Indonesia nggak akan enak. Pasti cepat panas, masuk gang nggak muat, terus nanti juga kena polisi tidur dia juga ngegasruk. Bensinnya juga belum tentu cocok, nyari spare part-nya juga belum tentu ada gitu kan. Jadi masukin Ferrari ke sini akan jadi tantangan. Bagus di luar belum tentu cocok buat di sini. Makanya kita lihat mobil-mobil juga mau seperti apapun mobil-mobil semua merek masuk, yang menang kan mereknya masih si itu lagi aja gitu kan yang bertahan kan. Karena memang merek itulah yang tahu kebutuhannya Indonesia apa. Nah, Axio itu menerapkan juga konsep value to performance sesuai dengan visi misi perusahaan yaitu IA product. Inovatif yet affordable. Jadi produk-produknya ini harus inovatif. Orang Indonesia ini maunya tuh yang canggih-canggih, yang keren-keren, punya inovasi yang bagus, tapi harus tetap affordable. Nah, selama ini, apalagi terutama waktu di Dasawarsa tahun 2000-an awal, kita masih didominasi sama merek luar. Wah, itu kan barang-barangnya itu inovasinya terbatas. Kita disodori dengan produk-produk yang begitu-begitu aja gitu. Terus tapi dengan harga yang luar biasa cukup mahal gitu. Nah, Axio berusaha cari kebutuhan masyarakat yang dibutuhin itu apa. Contoh kayak sekarang. Sekarang ini dengan orang-orang udah nggak zaman lagi WFH, mereka udah mulai lagi kerja di kantor, tapi mulai banyak juga WFC ya, work from cafe dan lain-lain. Mereka itu kan sekarang nyari laptop nyari laptop. Nah, laptopnya itu mereka nyari laptop yang sekarang baterainya bisa tahan lama, tapi juga yang enteng. Nah, tapi performance-nya bagus. Nah, barang seperti itu kan harganya mahal itu gitu kan. Itu mungkin bisa 3 kali UMR saat ini.
buat masyarakat, mostly kebanyakan masyarakat di Jakarta, di Indonesia, itu akan berat. Nah, Axio launching produknya. Kemarin yang kita launching ini Axio Ya, Hype Air. ya Nah, kebetulan saya datang juga ya. iya, Luar pas biasa Hype ya. Air ini kan, yang di launchingnya aja pakai drone waktu itu. Nah, diterbangin pakai drone Iya, saking iya. entengnya gitu kan. Karena laptop ini beratnya cuma 9 on. Masih. Ini Nggak sampai kira-kira 1 kilo ya. ya kira-kira berat 2 botol Aqua yang 500 mili itu lebih berat daripada laptop ini gitu kan. Baterainya juga jauh lebih kuat gitu. Terus juga performance-nya dia ditenagai sama Intel Core i3, Core i5 yang kita tahu performance-nya bagus. Tapi harganya itu bisa hampir mungkin cuma separohnya dari brand-brand global lain. Gitu. Kenapa kita bisa bikin harganya terjangkau begitu? Karena kita di riset di Indonesia, perusahaannya asli di Indonesia, dan hasilnya juga buat Indonesia. Kalau luar negeri kan istilahnya kalau di sini kita kalau jual barang untung 300.000 udah puji Tuhan ya. Kalau di luar negeri 300.000 30 dolar tuh cuma sekali makan loh itu. Iya, Buat iya, makan iya. di warung itu 30 dolar habis. Nah, marginnya gede-gede kalau Iya, di sana. iya. Nah, di kita kan karena perusahaan Indonesia kita juga nggak ngambil margin yang terlalu besar. Operating kita juga jauh lebih efisien. Sehingga kita bisa menciptakan produk-produk yang inovasinya tinggi tapi tetap affordable. Kuncinya di situ sebenarnya. Nah, kata kunci yang tadi affordable nih. Kadang-kadang kan juga average selling price kan juga jadi satu hal yang sangat concern ya. Betul. Banyak juga brand yang berusaha untuk menetapkan harga yang affordable, tapi pada akhirnya kan juga backfire juga buat mereka kan. Iya. Hara kiri kan gitu. Secara margin juga tipis. And then Iya. akhirnya kan nggak gurus juga dan ini juga mengancam sustainability-nya Iya. company itu sendiri. Betul. Nah, bagaimana cara Axio nih ya untuk menyeimbangkan antara satu sisi kebutuhan pada R&D yang memenuhi produk-produk yang fit to the market gitu, kebutuhan pasar. Tapi sisi lain juga bagaimana bisa menawarkan harga yang juga tadi tidak bikin kantong bolong. Ini kan sesuatu yang ini antara selalu strateginya buat company ini ayam dan telur ya. Gimana nih kira-kira? Betul. Kalau bikin harga affordable itu memang tantangan. Gimana caranya tanpa mengurangi kualitas ya. Sure. Nah, salah satu challenge-nya memang di situ. Nah, bedanya Axio dengan brand-brand global lain adalah kebanyakan mereka itu datang di Indonesia itu cuma jadi box mover. I see. Ya, jadi pokoknya cuma pesan, mereka bahkan nggak punya kantor di sini. Mungkin kantornya cuma sekedar co-working space atau dan lainnya. Barang itu datang cuma utuh dari sana. Nah, kami di Indonesia, kami itu punya pabriknya sendiri. Kita punya pabriknya, pabrik kami itu punya capacity buat memproduksi 200.000 unit per bulan. Kami punya tim R&D yang bekerja ada di sini dan juga ada di Shenzhen di China buat collaborate sama kami punya beberapa supplier-supplier yang juga masih ada di China di sana. Kami punya kerjasama dengan nggak kurang dari 2.000 retail outlet komputer yang paling besar di Indonesia. Terus kami juga udah kerjasama untuk membangun jaringan service center di 184 titik seluruh Indonesia. All based on collaboration sama masyarakat Indonesia. Jadi nggak semuanya dikerjain sendiri oleh Axio. Service center kami kerjasama gitu ya. Pabrik memang kami bikin sendiri di situ. Nah, karena kami punya ekosistemnya, jadi udah istilahnya kita lihat kalau ada satu merek besar tuh kan yang jualan tepung terigu kan, kita tahu dia menguasai ekosistemnya di situ. Sehingga akhirnya semua produk mulai dari mie-nya, dari ininya semua karena ekosistemnya dipegang dia. Akhirnya dia bisa mengurangi harga. Tanpa mengurangi produksi, tanpa mengurangi kualitas. Karena ekosistemnya dipegang dia. Nah, kami berusaha bikin kayak gitu. Jadi tepung terigunya di bidang IT lah ya. Nah, kalau pricing seperti itu yang kompetitor pasti kan juga buat kompetitor kan juga tergelitik juga kan? Iya. Artinya kan juga mereka tahu bahwa satu nilai lebih Axio bagaimana bisa grab market begitu cepat ya tadi Pak Timi cerita growth luar biasa. Iya. Retailnya ini kan gitu pasti mereka juga melihat bahwa mungkin paling nggak kami juga harus mencoba untuk harga jadi lebih kompetitif lagi kan. Betul. Nah, ke depan apakah mungkin dengan situasi ini kan pernah terjadi juga di telco, ya kan, juga di smartphone, perang harga atau better price itu kira-kira gimana kalau mengantisipasi ke depan seperti itu Pak? Oke, masyarakat Indonesia ini cerdas. Mereka nggak selalu cuma fokus harga termurah. Kita lihat motor, mobil, mereknya segitu banyak yang masuk dari Cina dengan harga yang murah-murah. Nggak semua mau pindah beli di situ juga kan. Karena orang tuh nggak cuma beli, cuma masalah harga murah. Tapi makanya kita bilangnya affordable, bukannya yang the cheapest one. Karena affordable ini nggak selalu yang termurah sebenarnya. Tapi compare dengan layanan purna jualnya, ketersediaan parts-nya, kemudahan dia servisnya, ini harus berbanding. Nah, Axio nggak cuma mau bikin laptop dengan harga termurah, tapi juga kami siapkan juga dengan
layanan purna jual yang memang bisa dijangkau. Yang terakhir nih kami bikin inovasi, kita udah punya 184 titik dan itu sudah menjangkau 98% service center di seluruh Ya, Indonesia. ya. Tapi kami masih nggak puas di situ, masih banyak juga orang-orang yang tetap ngerasa cukup jauh datang. Jadi sekarang kami lagi prototyping kerjasama di Jakarta Surabaya, kami kerjasama sama Indomaret, I see. bikin drop point. Wow. Oh, sekarang di sini siapa yang nggak kenal Indomaret? Hmm, Kayaknya main hmm, layangan dikit juga layangannya jatuhnya ke Indomaret sebelah gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi kalau rusak, ya udah taruh aja Iya, iya. di Indomaret terdekat. Heeh. Nanti Indomaretnya akan atur pengiriman ke service center Care Platinum kami. Nanti tinggal diambil lagi di situ. Iya, iya. Gitu. Sehingga orang makin dipermudah. Service center Axio di mana? Tuh di ujung gang sebelah. Gitu. Indomaret ya. Iya. Ini juga memanfaatkan hari ini yang disebut tren kolaborasi juga. Collaboration, Betul, ya. Jadi logo X-nya di Axio itu nggak cuma sekedar X. Iya, Dari iya. dulu Axio tuh tengahnya X, memang semangatnya itu adalah collaboration. Collaboration. Iya. Akhirnya terbentuk ekosistem tadi ya. Ekosistem tadi. Betul, Dan betul. kita terus kerjasama dengan yang lain. Makanya contohnya kita penjualan Axio itu juga selalu didukung sama 2.000 outlet yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia Iya, ini iya, di iya. seluruh Indonesia. Nggak semuanya cuma harus direct, belinya cuma Iya, dari iya. Axio gitu kan. Artinya dengan ekosistem pada dasarnya yang berkembang adalah ekonomi secara keseluruhan ya, Pak. Ekonomi di Indonesia juga bergerak Betul, semuanya. betul. Iya, iya. Karyawan pabrik kami juga semuanya kan orang Indonesia, kerjanya di situ Betul. semua Iya, kan. iya. Anak SMK juga hari ini yang mungkin ya jangan sampai nganggur bisa bekerja Ya, di pabriknya Axio ya. bahkan Axio kan bikin program edukasi namanya Axio Class Program, Iya, di mana iya. kami itu melatih 1.300 anak-anak SMK seluruh Indonesia. Itu tiap tahun tuh nggak kurang dari 8.000 anak mungkin yang Luar biasa. dilatih ya, Iya, dilatih, disiapkan, disertifikasi buat masuk ke dunia kerja. Hmm. Jadi ekonomi dan sosialnya juga Hmm. bergerak terus di Iya, Indonesia. iya. Nah, yang juga jadi concern teman-teman di luar sana gitu ya, juga pengguna Axio kan. Saya juga banyak nih, pernah kita juga ngangkat ya berita kan gitu kan, banyak juga responnya yang tadi saya singgung di awal, Iya. kok tiba-tiba satu brand baru gitu, bukan baru sebenarnya, brand lokal bahkan gitu Iya. ya, fenomena terjadi laptop goib. Iya, Bisa iya. cerita gimana cerita seperti itu Pak Timi? Ya, memang ini kadang-kadang walaupun kami sudah berusaha memperhitungkan secara seksama, masyarakat Indonesia ini ternyata lebih pintar dari aslinya juga gitu. Iya, iya. Jadi memang pada saat kami mengeluarkan sebuah produk yang inovatif itu ya, contohnya waktu kami launching laptop Pongo, Iya, iya. Axio Pongo, laptop Gaming gaming, ya? Iya, iya. gaming pertamanya Axio Betul. gitu kan. Kita launching dengan harga waktu itu 9.975 ya, 10 juta kurang 25.000 lah gitu. Mana ada tuh kayak gitu. Iya, laptop gaming itu ya. Itu sama reviewer itu sampai dibongkar. Soalnya nggak percaya sama Iya, speknya iya, gitu. iya, Ini iya. pasti Axio bikin sesuatu di sini. Atau cuma gimmick doang kali ya. Gimmick doang ya, dia Ah, buka, dia periksa semua, terus dia kasih lihat, tuh ini beneran loh, ini segini. Wah, ini Axio gila nih, Iya, jual iya. harga segini gitu kan. Dan itu akhirnya jadi viral. Oh. Dan terus tahu-tahu ya permintaan meningkat drastis di Iya. mana-mana. Ya mohon maaf, akhirnya jadi barang goib juga. Tapi Axio berusaha terus mengeluarkan, jadi kami bikin operasi pasar kok. Gitu. Oh, iya. Jadi nggak cuma dari Bulog aja operasi pasar. Iya, Gitu. sembako ya. Axio juga berusaha bantu bikin operasi pasar supaya jangan sampai terjadi kenaikan harga. Iya. Dan itu tidak terjadi lah. Jadi nggak apa-apa goib, yang penting harganya jangan meningkat. Kalau meningkat Iya. kan nggak sesuai sama visi perusahaan Betul, lagi ya. iya, iya. Tapi tentu itu kan jadi shocking kan buat company kan. Artinya kan di jangka pendek pasti kan, wah gimana cara bisa memenuhi cepatnya memenuhi ketersediaan perangkat Iya. itu. Jangan sampai akhirnya muncul nanti ya tahulah hari ini kan dengan sosial media ya kan hoax lah bla 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 itu Iya. bisa jadi malah akan mengurangi kredibilitas Axio sebagai brand Betul. laptop yang terkemuka. Itu yang bagaimana caranya untuk bisa cepat mengantisipasi yang kejadian kemarin ya Pak Timi? Ya, untungnya ekosistem kami kan sudah siap ya. R&D kami yang di China dan di sini udah siap, pabrik kami juga udah siap. Jadi begitu memang udah boleh terjadi kelangkaan shortage, kami langsung siapin produksi. Cuman memang produksinya sih bisa dikebut secara cepat. Cuman memang yang jadi masalah adalah logistik ke seluruh Indonesia ini yang nggak mudah ya. Kita tahu sekarang contoh kayak ngirim ke Papua aja, misalnya ke Sorong aja, itu dari Makassar ke Sorong butuh waktu naik perahunya minimal 5 hari itu. Iya, Itu udah termasuk cepat, karena saya dengar tadinya biasanya 10 hari itu buat nyampe ke sana. Itu dari Makassar. Belum dari Jakartanya ke Makassar kan, atau dari Surabaya ke Makassar. Jadi memang jaringan masih jadi challenge buat melakukan pengiriman-pengiriman ini ke outlet-outlet yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Jadi dari pabrik sudah dikebut gitu kan. Tapi memang nggak usah khawatir karena barang goibnya Axio itu nggak akan terus jadi selama-lamanya goib ya. Istilahnya kayak, oh Axio mah cuma gimmick doang kali, keluarin harga segitu cuma supaya bikin jadi
viral Iya, gitu iya, kan. iya. Enggak, karena pasti nanti akan muncul kok. Akan Hmm. balik lagi gitu. Kami Hmm. nggak pernah nge-launching produk cuma buat sekedar supaya dimurahin, supaya viral, bikin orang ngantri, terus Iya, udah iya. nggak dikeluarin lagi. Nah, berarti pengalaman yang goib itu jadi pelajaran cukup ini ya buat Iya, persiapan berikutnya untuk next product launch ataupun itu kan gitu. betul. Apa yang setelah itu yang menjadi persiapan supaya lebih baik dalam hal apapun peluncuran produknya sampai produk terbaiknya terbarunya, Pak? Iya, kami biasanya sebelum meluncurkan produk kan kami juga kerjasamanya sama berbagai media, terus juga influencer, KOL, Hmm. suruh cobain dulu produknya, Hmm. terus kami juga minta feedback dari mereka. Hmm. Nah, kalau kami lihat ini feedbacknya juga memang, oh ini feedback yang paling jujur kan dari teman-teman media ini semua Iya, ya. iya. Jelek ya dibilang jelek, bagus ya Hmm. dibilang Hmm. bagus gitu kan. Ya, begitu kita lihat mau, wah ini kelihatannya bakal bagus ya, kita udah mulai prepare nih buat siapin stoknya lebih banyak lagi. Iya, iya. Contoh, kita juga buat tahun ini dan tahun depan kita sudah mengamankan, saya nggak bisa sebut tipenya, ada beberapa jenis prosesor khusus yang udah mulai langka, itu sudah diamankan stoknya, bahkan sedunia cuma Axio doang yang punya Wow. prosesor tipe itu. Itu Hmm. supaya jangan jadi barang goib lagi. Sekarang kan Iya. ini harga selain prosesor, memori sama storage lagi naik. Iya, iya. Heeh. Gara-gara AI-nya mungkin di Gara-gara sini. AI diborong lah Iya, sama iya. semua company-company AI buat bikin Heeh. server kan, Iya, Google semua heeh. tuh pada borong kan. Hmm. Harga naik sangat drastis. Nah, Axio juga sudah mengamankan supaya kalaupun terjadi kenaikan harga jangan sampai memberatkan ke customer. Artinya konsep customer centric ini selalu menempatkan value terutama dari si harga menjadi satu concern yang eee eee, prioritas ya buat Betul. Axio untuk bisa tetap menjaga loyalitas konsumen ya. Kira-kira gitu ya Iya, Pak Tim ya? kita kan memang udah siapkan, kita selain punya pabrik, kita tuh dari dulu juga udah bisa memprediksi sebenarnya kebutuhannya Hmm. gimana. Kita jualan itu bukan cuma berdasarkan yang laku sekarang apa. Hmm. Tapi kami itu sudah planning sampai 2 tahun ke depan. I Bahkan see. kami sudah punya program kerja buat sampai 3 tahun ke depan. Hmm. Makanya waktu lagi pandemi kemarin, penjualan Axio melejit luar Iya, biasa, iya. terutama di pengadaan pemerintah. Iya, iya. Ada beberapa yang tanda kutip, "Oh ini Axio ada main apa nih?" Gitu kan, kok bisa. Iya, Tapi iya. sebenarnya notably kami itu waktu itu bisa penjualannya tinggi sekali pada saat lagi pandemi, karena kami satu-satunya punya stok banyak saat itu. Iya, iya, iya. Merek lain tuh nggak punya Iya, stok. iya, iya. Jadi Heeh. nggak bisa jualan. Nah, Heeh. waktu itu kan pemerintah bikin aturan mendadak gitu ya, jadi harus ada pengadaan tipe tertentu, lalu juga minta persyaratan ada Iya, TKDN iya, iya. yang which is bagus juga Hmm. menghidupkan industri lokal dalam negeri. Hmm. Waktu itu ada 5 atau 6 brand lokal dalam Iya. negeri yang dipilih gitu kan. Nah, cuman karena permintaannya waktu itu besar sekali dari pemerintah, nggak semua brand Iya, bisa iya. supply karena stoknya nggak ada. Jadi blessing disguise waktu itu ya? Blessing in disguise, Iya, iya, karena iya. kami memang perusahaan yang sudah siapkan buat supply Iya, iya. chain-nya itu udah siap gitu Hmm. ya. Kami sudah sebelum di lockdown tuh kami udah punya stok barang di gudang itu memang udah Iya, banyak iya, sekali. iya, iya, iya. Gitu. Jadi sehingga begitu lockdown, kami tetap bisa produksi dan Eee, bisa jualan. hoki banget ya. Hoki ya. Setelah itu udah langsung Sudah lari ya. sudah diatur sama yang di Iya, iya. atas juga ya. Amin ya kan. Heeh, gitu ya. Nah, ini menarik. Tadi kan Pak Timi cerita even sebagai perusahaan teknologi ya, company gitu kan 2-3 tahun sudah plan-nya di depan. Iya, Perusahaan besar adalah industri ini kan fast moving lah ya, iya, apalagi teknologi ya. mhm, Mungkin 2-3 bulan sudah berbeda lagi kan iya, gitu. Improvement-nya dari sisi inovasi, dari sisi apapun ya jeroan, spesifikasi dan even juga desain yang hari ini juga tetap menentukan ya kan. iya, Jadi yang tadi juga peluncuran yang terbaru dari Axio juga nggak sampai 1 kiloan gitu ya. iya, betul, Begitu slim dan ringan kan gitu iya, ya. Nah, bagaimana memprediksinya nih Pak? Ini perusahaannya kan teknologi kan berubah berkembang terus. 2-3 tahun ya kan, tapi cara untuk mempredik bagaimana apa yang jadi kebutuhan konsumen kan tentu nggak mudah juga kan gitu. Iya, Jangan sampai nanti overshooting juga, iya, udah supply atau siapin ini tapi perangkatnya ternyata tidak cukup iya, diminati. Itu hal yang another thing. Menurut saya iya. mungkin Pak Tim bisa cerita nih gimana caranya Axio nih di sini. Jadi terus yang penting memang keep contact ya sama Asik. customer ya, sehingga customer itu juga terus bisa ngasih kita feedback seperti Iya. apa sih yang mereka butuhkan. Hmm. Saya selalu juga share IG pribadi saya kalau setiap lagi di Sampai IG medsos pribadi ini ya? saya Luar kasih juga biasa. ya. Jadi di sini juga kalau teman-teman ada yang mau kontak saya lewat IG Iya, iya. saya tuh timi.theopelus ya. Iya, Nanti iya. boleh ditulis itu ya timi.theopelus. Banyak yang suka japri juga ke saya, ngasih masukan. Jadi di business development ini saya bukan cuma sekedar ngedevelop bikin supaya gedenya, tapi menerima masukan. Karena how bisnis kita bisa growth adalah berdasarkan masukan dari customer-customer kita. Banyak yang ngasih masukan di IG itu ya, mereka banyak sekali yang DM juga ke saya dan ada juga
yang ngasih koreksi juga ada ya, yang komplain, yang apa, sehingga itu menjadi masukan berharga buat Aksio supaya bisa melakukan perbaikan di sistem-sistem internalnya. Kita nggak sempurna, masih banyak juga masalah yang dihadapi Aksio. Tapi satu hal yang kami bisa katakan adalah kami selalu siap buat menerima koreksi dan melakukan perbaikan buat kepentingan customer. Kita memang sudah punya program kerja buat 3 tahun ke depan, tapi bukan artinya kami itu kaku cuman buat ke arah sana gitu. Jadi pada saat nanti di perjalanan terjadi disrupsi, perubahan-perubahan gitu ya yang menjadi sebuah percepatan, kami juga udah siap belok. Iya, iya. Gitu. Karena kan kita udah punya lookout-nya nih yang jaga jangka panjang ada, yang ngeliatin pinggir juga udah ada. Oh, ini sekarang lagi ramenya ke sini loh. Gitu. Coba prepare, coba buat begini gitu. Jadi kadang-kadang media suka diundang juga launching dadakan, nggak ada planning. Ya ini kerjaan audit semua udah. Biar beres. Iya. Jadi selain resilient ternyata perlu agile juga ya. Iya, betul. Iya, Jadi iya. kita tetap harus fleksibel ya sama perubahan-perubahannya. Kita nggak bisa kaku gitu. Betul. Harus begini gitu kan. Ya, customer is the king gitu ya. Sekarang juga teknologi berubahnya cepat sekali gitu ya. AI ini sekarang perubahannya ini udah kuadrat gitu ya percepatannya. Sekarang ini kalau nggak salah generative AI ini masuk di generasi keempat. Nanti ada yang generasi kelima itu agentic AI maksudnya. Agentic AI ini lebih dahsyat lagi di mana kalau generative AI ini masih harus kita kasih prompt, kasih instruction dia bergerak. Nah, nanti yang generasi berikutnya AI-nya itu malah mungkin bisa-bisa ngasih tahu kita harus ngapain. Kalau sekarang kita yang ngasih tahu dia, gitu. Nanti kita yang dikasih tahu sama dia. Gitu. Nah, ini udah bergeraknya lebih cepat. Buat membuat generative AI ini AI yang generasi pertama itu butuh waktu 30 tahun, lalu generasi berikutnya itu 15 tahun. Terus pas generasi generative AI ini 10 tahun. Buat pindah dari ke sini, ini diprediksi hanya butuh waktu 5 tahun. Masya Allah. Gitu. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke AI yang generasi baru ini. Agentic ini ya. Iya. Dan ini akan bawa perubahan lagi nih yang kita nggak bisa bayangin. Nah persoalannya tadi kan ketika juga sudah bergerak agentic itu kan perangkatnya kan juga balik lagi mumpuni kan, harus juga bisa lebih softwarenya, apanya, chipnya, bla bla bla. Ya Betul. itu. Nah itu kan juga jadi agenda besar juga salah satu yang perlu disiapkan oleh Aksio kan? Betul. Nah kita sudah siapkan gitu ya. Jadi Aksio tuh dari awal kita tidak pernah meninggalkan masalah AI-an semuanya. Kita selalu bahkan di Aksio Kelas Program kami itu sudah ngasih kurikulum tentang AI. Cuman kemarin banyak media juga yang nanya, kenapa Aksio belum launching produk AI PC dan sejenisnya gitu. Karena hasil survei kami saat ini, kami kan bikinnya inovatif yet affordable. Ya. AI PC itu biayanya lebih tinggi daripada yang biasa gitu. AI PC kelebihannya adalah kita bisa melakukan computation AI itu secara locally di komputer kita. Nah, sedangkan sekarang survei menunjukkan kayaknya hampir 100% orang-orang pakai AI itu cloud based semua. Nggak ada yang di sini. Semuanya connect ke internet. Jadi kalau kita sekarang ngasih customer komputer yang memang ini ada prosesor yang udah support buat AI di situ semua. Untuk saat ini itu hanya cuman jadi keren-kerenan ya gitu menurut untuk saat ini ya gitu nice to have lah ya. Nice to have ya, tapi belum kepake. Mungkin lebih kepakainya nanti untuk di fitur-fitur kayak untuk di gaming gitu kan. Laptop Pongo kami juga sudah support dengan kerjasama dengan Nvidia, RTX terbaru itu udah support AI juga. Tapi fungsinya tuh lebih kebanyakan dipakainya bukan untuk melakukan training AI, training LLM, tapi lebih untuk gaming, untuk lebih banyak di renderingnya. Nah, tapi tunggu tanggal mainnya. Tahun depan gitu ya, kami akan meluncurkan sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang lebih besar dari sekedar AI PC. AI PC akan menjadi salah satu di dalamnya. Tapi kami lihat bahwa Indonesia akan mulai masuk ke sebuah era baru nanti di tahun depan. Nah, nanti tungguin ya tanggal mainnya ya. Nah, itu di-spill sama Pak Timin ya. Nah, saya juga ingin lebih banyak nih mengeksplor tadi kan, adakah perubahan di 2025 sama 2024 kemudian juga 2026. Pada hari kita ngomongin juga buat yang next year ya kan gitu. Line up-nya nih, line up dari Aksio sendiri. Adakah penambahan atau mungkin pengurangan yang tadi mungkin gaming, consumer, mungkin juga yang B2B-nya atau apa yang pastinya semua concern-nya adalah ke kebutuhan masyarakat. Line up kita sih sekarang nambah terus ya. Tahun ini kita nge-launching cukup banyak produk, makanya mungkin teman-teman media udah sampai bosan kali ini.
gitu Iya, kan. iya. Axio pokoknya meluncurkan terus, kayak yang terakhir kami meluncurkan Hype R bekerja sama tapi dengan AMD kan gitu kan. Dengan AMD X8 yang OLED gitu kan. Jadi dengan prosesor baru, kemampuan bisa untuk gaming. Mana ada sebelumnya laptop setipis gini bisa buat main gaming triple A gitu kan. OLED pula lagi ya? OLED pula lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Ya harganya ya gaji UMR plus dikit-dikit lah, nambah dikit gitu kan. Ya nabung dikit 3 Nabung bulan masih oke lah ya. nggak nyampe 3 bulan. Tapi bisa buat main game Iya, iya, gitu iya. kan. Nah, bisa buat main game gitu kan. Nah, itu yang kami launchingkan gitu. Jadi hari ini line up produk kami ini belum ada yang di-cut sih ya. Masih ditambah terus. Bahkan kami lagi terus tambahin. Kita sekarang sudah silently launching the update of our Pongo product Iya, iya, ya. Jadi iya. kita punya Pongo sekarang yang udah menggunakan Nvidia series 50 Iya, yang iya. terbaru gitu kan. Jadi Pongo 755, 765 dan 775 ini yang menggunakan RTX 50 series gitu. Nah, ini tetap dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi banyak banget sebenarnya line up-nya, tapi memang tidak semua di launching biar teman media nggak pada bosan. Pokoknya 2 minggu sekali nanti kita ketemu Iya, ya. iya, bisa jadi gitu ya. Iya. Dan kita nge-review X doang gitu ya. Nah, kalau bicara market yang besar itu, tentu kan pasti kalau bicara backbone pasti ada lah kan. So far yang backbone di mana ya penjualan dari line up itu? Seri mana? Penjualan line up kita salah satu yang tertinggi ini adalah di segmen consumer retail ya. Jadi di Axio Hype sih sebenarnya. Axio Hype ini segmen yang memang ditargetkan untuk para profesional muda, bahkan juga student dan juga mahasiswa itu bisa menggunakan di situ. Laptopnya nggak berat-berat banget, 1 kilo lebih sedikit lah gitu ya. Tapi udah ditenagai mulai dari prosesor ada Core i3, Core i5, Gen yang cukup terbaru dan juga ada AMD juga dengan harga yang terjangkau starting mulai dari 4 jutaan di situ. 4 jutaan 4 jutaan. Dan kita juga masih keluarin juga laptop dengan prosesor Celeron. Ya, ini bisa dipakai buat entry level user untuk penggunaan standar, Office Works gitu. Itu harga di 2 sampai 3 jutaan mungkin saat ini ya. Udah lebih murah dibanding smartphone-nya flagship ya. Jadi dengan ya 2 juta lebih atau 3 juta awal kita udah bisa punya komputer gitu ya. 4 juta udah bisa naik ke Hype gitu kan. 5 juta udah bisa mulai pakai Hype R. Mau lebih tinggi lagi buat gamingnya serius atau Anda adalah seorang konten kreator, kita udah siapin juga Pongo mulai dari 9 jutaan sampai di level yang tertinggi itu 60 juta. Jadi udah ada semuanya. Jadi sebenarnya sudah cukup melengkapi segmen-segmen pasar ini ya. Semua segmen ada. Ini ya. Ya, memang seri Hype sama Celeron ini masih menyumbang, masih cukup besar ya gitu di situ. Tapi kalau kecenderungan market akan seperti apa ya? Karena ini juga jujur ya, kalau bicara hari ini kan dengan daya beli masyarakat yang juga terimbas kondisi ekonomi kan juga tidak cukup baik kan gitu. Iya. Pas perdagangan juga turun kan juga. Akan juga nggak kecil juga mulai sekitar 10 juta ya kan dampak dari ya residunya COVID kemarin kan gitu kan. Ini kan tantangan yang juga tidak cukup mudah sebenarnya buat brand seperti Axio kan gitu. Di sisi lain saya bilang tadi kita diskusi ya bagaimana harga affordable tapi tetap memberikan potensi revenue dan laba buat karena ini menyangkut sustainability company kan gitu. Nah dari sisi tadi itu bagaimana menyimbangkannya antara customer sendiri yang harga mungkin entry level 2, 3 juta atau 4 juta, tapi kalau ke depan akan bagaimana ini? Mungkin adakah kemungkinan potensi kalau di smartphone kan terjadi premiumisasi kan gitu kan. Orang mau beli handphone mahal karena tentu speknya lebih baik ya kan, lifetime-nya juga lebih panjang kan gitu kan. Kemudian juga dapat juga ya bonding secara emosional kan gitu. Nah, ini akan begitu. Akan model seperti sama nggak kira-kira di laptop juga? Nah, di laptop ini kita lebih baik ya daripada teman-teman kita di seluler ini ya, di dunia handphone ya, yang ngebikin orang supaya terus-terusan mau upgrade dan lama-lama dari handphone 2 jutaan, lama-lama dia nggak sadar handphonenya udah yang nilainya 15 juta, 20 juta gitu ya. Nah, Axio waktu sejak kita awal launching ya, mungkin produk-produk yang rame, kita selalu start dari level yang 2 jutaan sampai 5 jutaan. Dan sampai detik ini segmen itu selalu ada. Bedanya apa? 2 juta dan 5 juta yang 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Dengan harga yang sama, Anda sekarang dapat spek yang jauh lebih tinggi. Gitu. Jadi kita nggak suruh orang terus-terusan naik ke atas supaya tinggi di sana. Anda mau stay terus di harga 4 jutaan, ya tahun depan pas beli pasti speknya udah naik lagi nanti di situ. Jadi makin lama akan makin tinggi, makin tinggi. Tapi harga tetap sama? Harga tetap segitu. Celeron kita nggak pernah berubah banyak dari sejak 10 tahun terakhir. Masih tetap segituan aja.
Padahal gaji UMR naik terus ya, Iya, ya. gitu. Gaji naik terus, tapi harga laptop itu nggak pernah Hmm. berubah. Saya ingat dulu waktu, bahkan cenderungnya turun. Waktu saya kuliah dulu tahun 2001, saya beli laptop pertama saya, merek dari Jepang. Saya cari yang paling murah waktu itu. Waktu itu belum ada merek lokal ya, itu tebelnya segini ya, itu Celeron yang paling murah itu harganya 11 juta. Itulah waktu itu zaman di mana belum ada merek lokal, Iya, iya. dikuasai oleh brand global. Betul. 11 juta. Zaman itu loh, itu gaji orang waktu itu masih paling Nabung berapa lama, Pak? wah, itu bisa setahun kali ya. Iya. Zaman tahun 2001 kita baru beres Krismon, itu mobil Baleno sedan baru, Iya, 60 iya. juta baru. Iya. Gitu. Ini laptop 11 juta harganya. Nggak jauh beda juga rasanya ya. Nah, 11 juta gitu. Sekarang Kebayang Baleno harganya ratusan juta. Gitu. Tapi Laptopnya Celeron, sama gitu ya. laptopnya sekarang harganya 3 juta. Iya. Jadi Paradoks malah ya. paradoks gitu, malah Iya. turun dan tetap bisa dipakai bahkan lebih canggih. Iya. Buat dipakai kerja masih it's okay gitu. Hmm. Jadi ini akan terus menyumbang buat supaya masyarakat tetap mau buat belajar menggunakan komputer. Karena kalau kita mau menguasai teknologi harus menggunakan ini, Iya, mau nggak iya. mau. Setuju. Gitu. Handphone itu alat bantu. Iya. Artinya yang dilakukan ini juga bagian dari investasi brand dan investasi sosial juga ya. Betul. Artinya maksud saya adalah ketika konsisten melayani semua kalangan, semua segmen, event yang tadi yang harganya juga entry level yang juga terjangkau 2, 3, 4 juta itu kan artinya kan ke depan berharap bahwa suatu saat Indonesia ekonominya akan membaik. Ini akan jadi loyalitas merek akan Aksio jadi lebih ini ya, diuntungkan. Kira-kira gitu ya? Iya, dan sudah terlihat sekarang. I see. Iya, dengan dulu Aksio dulu kan terkenalnya dengan yang laptop yang 2 jutaan doang. Iya. Siapa yang mau beli dulu laptop 5 jutaannya Aksio? Tapi hari ini yang 10 juta aja udah jadi goib. Gitu. Betul. Jadi artinya orang sudah mulai percaya gitu kan. Ya puji Tuhan karena mungkin mereka udah mulai lebih dulunya mungkin generasi pertama menggunakan Aksio. Terus juga didukung juga oleh teman-teman yang udah menggunakan Aksio sebelumnya, mereka juga bisa testimoni dan mereka juga lihat sebenarnya kenapa sih harus pakai brand lokal gitu kan? Karena brand lokal seperti kami ini gitu kan. Kenapa Aksio sekarang bisa bikin program CSR yang cukup besar? Contoh kayak Aksio Kelas Program menjangkau sampai ribuan sekolah, melatih ribuan siswa. Itu dananya dari mana? Dari setiap unit laptop yang dibeli oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu keuntungannya yang dipakailah untuk mencerdaskan anak bangsa di sana. Tapi kalau kita pakai brand-brand luar negeri gitu kan, ya duitnya ini cuannya kan lari ke luar negeri. Pastilah. Ya pakai beli kapal pesiar, pesawat terbang. Kita nggak tahu ya. Asalnya jangan dibeli buat senjata aja, nembakin warga Gaza. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Kalau di Iya. sini kan kita memang pakai dananya itu kita kembalikan buat mencerdaskan anak bangsa. Nanti bisa search teman-teman tuh cari Aksio gitu ya, Aksio Kelas. Wah, itu udah di mana-mana seluruh Indonesia dan ini bukan baru jalan dari 2 tahun terakhir. Iya. Aksio Kelas Program itu udah jalan selama hampir 13 tahun. Iya. Dan itu semua didanai sebenarnya adalah dari dana masyarakat. Dan juga pada saat menggunakan produk Indonesia ini, Aksio ini kan sekarang miliknya bukan cuma milik Aksio. Kami itu cuma megang 59% sahamnya ya, hampir 80% lah saham. Tapi 20% saham Aksio itu sekarang dibuka ke masyarakat. Iya. Jadi semua orang bisa ngerasain dapat cuannya dari Aksio gitu. Beli aja sahamnya Aksio. Iya. Cuman 160 perak selembar tuh saya lihat kayaknya. Tapi promising lah ya, menjanjikan dari sisi karena potensi pertumbuhan company ini kan gitu. Iya. Jadi kita awal cerita ini growth luar biasa menganga dan bisnis teknologi luar biasa kan gitu ya. Nah, anyway tadi kan tadi Pak ini sebut bahwa program kayak Aksio Kelas Program itu udah sangat cukup lama kan gitu. Artinya juga ya tentu kami mengapresiasi, malah teman-teman kami kalau agak dadakan juga gitu undang Anda kan gitu kan. Yang saya juga malah membidik kota-kota yang ini ya yang mungkin tier 2, tier 3 gitu. Itu pertimbangan daerah TTT, terjauh, terpencil, terpelosok, tersemuanya lah gitu ya. Ya karena daerah situ yang perlu dari dulu tuh kalau namanya bikin program pendidikan, selalu orang tuh fokusnya adalah cari sekolah rujukan, yaitu sekolah yang udah jalan. Sekolah yang udah jalan nggak perlu dibantu. Yang perlu dibantu tuh justru sebenarnya adalah sekolah-sekolah di pinggiran. Sekolah pertama kami itu dulu di Kabupaten Rembang, di dekat Semarang sana ya, masih 3 jam dari Semarang. Habis itu kami masuk ke SMK di Kuningan, Kabupaten Kuningan, di Cirebon di sana.
Nah, terus kami masuk juga ke Jayapura di Sentani di sana. Kita bikin ada satu sekolah di sana buat jadi rintisan. Sekarang terus satu lagi juga di Medan, tapi Medannya Medan Coret. Itu masih kira-kira hampir 3 jam dari Dan kota coret. Medan. Nah, Baru saya tahu nggak Mas apa saya. Dan coret. titiknya di mana saya Iya, nggak tahu. iya, iya. Pokoknya cukup jauh ya di sana. Dan Nggak ada di dari Google Maps nggak jangan-jangan. ada. Dan dari sanalah itu sekolah-sekolah yang tadinya sekolah banyak ditinggalin masyarakat. Iya, iya, iya. Orang-orang nggak ada yang mau sekolah di sana gitu karena sekolah jelek gitu kan. Anaknya Jin juga nggak mau sekolah di sana. Sekarang sekolah-sekolah itu sesudah dibangun oleh Aksio, contoh kayak SMK Pertiwi Kuningan, siswanya dulu hanya segelintir, nggak nyampe 500 ya, sekolah tua dari tahun 70-an. Iya, iya, iya. Bekerja sama dengan Aksio dan juga dia kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan lain. Sekarang siswanya udah 2000 lebih. Wow. Bahkan banyak orang Jakarta juga yang sekolah di situ. Dia sampai bikin boarding house buat anak-anak yang mau sekolah di situ bisa tinggal di asramanya di sana, kayak ada pesantrennya. Gitu. Karena sekolahnya memang menawarkan sesuatu yang berbeda. Gitu. Nah, itulah yang dijalankan. Kenapa kita masuk di daerah? Dan pada saat daerah berjalan, satu hal yang kita lihat juga ini memicu semangat dari teman-teman kota besar. Karena kota besar lihat, kalau yang di sana bisa, masa gua enggak? Beda kalau kita bikin di kota besar, kita bikin di Jakarta. Orang pinggiran bilang, ya dia di Jakarta, dia mah bisa, duitnya banyak. SMK mana? SMK 1. Wow, SMK 1 apa lagi? Kami bikin di SMK yang paling jelek. Gitu. Kayak bikin teori bubur ayam dulu ya. Iya. Pinggir dulu ya. Pinggir-pinggir dulu. Iya. Jakarta itu kami masuk salah satu yang paling terakhir. Iya, oke. Tapi mulai selalu dari daerah. Nah itu sisi CSR-nya kira-kira dan udah appreciate banget ya. Artinya ini program yang memang terus wajib dilanjutkan lah. Ini bagian dari yang bagaimana mencerdaskan tadi ya kelompok-kelompok yang mungkin ya di kalangan yang mungkin tidak berpunya atau malah ya pada dasarnya pendidikan juga tadi kita diskusi pada akhirnya menjadi mutlak buat kebutuhan masyarakat. Kita jangan melihatnya Jakarta doang, bukan gitu Pak Tim ya. Betul. Dan sebenarnya yang harus diapresiasi itu bukan Aksionya sih, tapi semua pelanggan Aksio ini yang pakai Aksio setia dari sejak 2004 launching semuanya. Karena itu dana yang dipakai dari mereka. Mereka berkontribusi juga pada kontribusinya dari situ. Gitu. Aksio hanya sekedar menyalurkan dan membantu jalanin program, tapi dananya dari semua pengguna Aksio itu. Iya. Nah ini yang juga isu yang perlu diangkat nih sama Pak Tim di sini di forum ini, karena beberapa waktu lalu kan juga saya ketemu beberapa teman gitu diskusi tentang yang menyerempet juga tentang Aksio gitu. Dia juga pengen beli, atau mungkin satu hal yang juga terpengaruh untuk membeli, mungkin pengen udah bosan kali dengan brand lain. Pesan dia adalah aku pengen nyoba, tapi di mana? Karena juga kan memang terbatas experience-nya untuk mencoba produk itu kan gitu. Nah ini juga saya rasa isunya gitu kan, karena ketika orang mau beli laptop seharga mungkin ya 10-15 juta, pasti dia butuh juga. Ini kan nggak mudah juga untuk pindah brand kan. Tapi yang penting gue mencoba menguji ini seperti apa. Benar nggak sih klaim atau perangkat ini udah diberikan atau sesuai dengan spek yang ditawarkan. Nah gimana Pak Timi bisa supaya kebutuhan sebagian konsumen ini tentang experience ini bisa terpenuhi. Kita akan terus membangun tempat experience store yang supaya teman-teman ini bisa nyobain langsung ya. Tapi terutama kita juga tetap akan kolaborasi dengan distributor-distributor, retailer-retailer outlet kami yang sudah ada. Kami udah bikin di beberapa titik itu ada Pongo Experience Spot, Pongo Experience Zone di situ. Jadi mereka bisa coba langsung di sana, mereka bisa main situ dan itu jumlah titiknya akan kita perbanyak. Terus kita juga untungnya sekarang udah zaman teknologi ya. Jadi memang anak-anak Gen Z ini sekarang udah terbukti mereka rata-rata ini banyak walaupun nggak nyoba langsung, tapi experience lewat online ini ternyata juga sangat mempengaruhi buat mereka. Kita juga kerjasama dengan banyak sekali reviewer gitu kan, media, KOL semua untuk bantu nge-review produk ini. Silakan dibedah sampai paling dalamnya sehingga walaupun mungkin teman-teman kita yang di pedalaman nggak bisa nyamperin ke tokonya, mereka bisa lewat secara online. Karena di situ teman-teman media itu nge-explore-nya itu wah luar biasa banget gitu. Orang ekstrim ya. Ekstrim. Sampai kita juga jadi dapat masukan gitu. Oh ternyata bisa dibeginiin, bisa dibeginiin gitu ya. Suka nggak kebayang out of box gimana teman-teman nge-review ya. Jadi ya kita jalanin dua-duanya. Titik experience store akan tetap kita perbanyak ya. Kita terus banyakin tahun ini kita di bidang marketing kita juga, tim marketing kita juga lagi jalan ke berbagai titik untuk terus naikin visibility Aksio di berbagai titik. Tapi saat ini hampir di semua kota sudah ada si toko yang buat jualan Aksio. Dan tentunya kerjasama sama media dan juga KOL dan influencer semuanya ini juga kita terus perbanyak supaya lewat sosial media juga
masyarakat bisa mencoba langsung. Betul, betul. Waktu lagi pandemi saya juga ngerasain ya waktu itu pertama kali terbantu dengan teman-teman influencer ini. Saya waktu itu beli mobil di sana. Saya nggak pernah lihat mobilnya satu kali pun. Tapi saya lihatnya pokoknya semua full dari YouTube tuh waktu itu. Saya liatin dari Iya, iya, YouTube semua. Jadi pas launching itu kan waktu itu juga lagi pandemi ya. Cuman datang pas lagi launchingnya itu cuman buat tanda tangan PO-nya doang. Karena di situ kalau datang nanti dikasih hadiah. Tapi sebenarnya saya udah deal dari 5 hari sebelumnya. Iya, iya, iya. Karena belinya lewat secara online dan saya lihat full itu dari ini. Nah, kalau yang seusia saya segini aja udah terbiasa betul, betul. gitu ya. Apalagi yang anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu sebenarnya rata-rata mostly nggak mau ketemu Iya, orang iya. gitu. Mereka udah terbiasanya temenannya sama layar. Maunya semua lihat dari handphone. Artinya dengan kehadiran influencer media dan sosial media ini punya dampak luar biasa kan ya buat kinerja dan pertumbuhannya Aksio ya. Nah, pertanyaan kan netizen kan juga ya tidak mudah juga untuk bisa ini kan, untuk bisa meyakinkan juga kan, banyak juga itu kan dunia yang juga barangkali pesaing juga memanfaatkan yang sama kan gitu ya gitu. Maksud saya titiknya adalah bagaimana mengkombinasikan pada akhirnya saluran penjualan yang antara offline sama online ini bisa sama-sama melengkapi di jalan ya Pak Tim. Nah, inilah memang yang di tim Aksio itu sudah lihat dari sejak waktu awal pandemi. Jadi sesudah pasca pandemi, Indonesia ini memang berubah gayanya. Sebelum pandemi kita tuh semua marketingnya adalah offline marketing ya. Semua yang dilakukan. Pada saat pandemi, semuanya tuh online marketing. Hari ini orang yang jualan online juga ngejerit, tapi kan katanya jualan online sekarang nggak gampang. Udah beda sama zaman dulu. Betul, karena hari ini kita udah masuk ke dalam generasi ketiga di dalam marketing ini. Bukan lagi di offline, bukan lagi di online, tapi hybrid marketing. Jadi bagaimana menggabungkan kekuatan offline dengan online. Memang 73% anak Gen Z, mereka lebih suka melihat sesuatu itu lewat secara online. Tapi seperti yang tadi juga dibilang, mereka pengen nyari tempat juga kalau bisa experience langsung, hands on gitu kan, buat nyobainnya langsung. Jadi ini adalah bagaimana menggabungkan dunia online sama offline. Ini yang masih jadi challenge. Tapi ini sudah diketahui oleh tim Aksio dari beberapa tahun yang lalu, makanya walaupun sekarang udah ada online, kami tetap bikin launching secara offline kan, biar teman-teman pengguna nggak bisa nyoba langsung, tapi media bisa pegang langsung tuh. Yang namanya dibilang tipis dan enteng, bener nggak tipis dan enteng gitu kan? Powerful-nya semua seperti apa. Kita tetap juga bikin visibility di offline store, nggak cuma jualan secara online. Jadi hybrid marketing is the king right now. Jadi kita harus bagaimana menggabungkan antara kita punya program marketing online dan marketing offline, dan ini nyambung. Nah, ini yang harus dipikirkan. Strategi omnichannel ini udah luar biasa yang dijadikan tumpuan ya. Betul. Gitu ya. Nah, kalau challenge ke depan seperti apa nih? Maksud saya adalah tadi yang tadi disebut juga, bagaimanapun pangsa terbesar kan orang kan, tadi Gen Z mungkin lebih senang pakai online, tapi kan juga mostly kan juga namanya perangkat teknologi gitu, apalagi harga-harga udah mahal, mungkin enggak juga, orang juga pengen mencoba kan gitu. Betul. Titiknya di mana nih supaya ada keseimbangan itu tadi? Maksud saya adalah Aksio kan juga ketika mulai mendeploy misalnya memperbanyak titik-titik secara ekspor itu pasti cost juga kan? Gitu. Nah, gimana kalau sisi lain ini kan pasti lebih murah gitu kan? Murah tapi juga belum tentu efektif. Tapi nah ini gimana, ini challenge-nya kan juga harus segera atau dicarikan solusi buat tim Aksio ya Pak. Ini kuncinya memang kolaborasi, balik lagi ya. Aksio jangan jalan sendiri. Ya, harus tetap kerjasama dengan retailer yang sudah jadi sahabat kami sejak dari tahun 90-an. Kita bahkan udah kerjasama dengan beberapa retailer, sekarang itu kerjasama sama generasi keduanya. Dulu sama bapaknya, sekarang sama anaknya gitu ya. Ada gitu udah pewarisnya gitu. Jadi Aksio ini memang kita kan dulu punya sebelum kita keluarkan brand Aksio, perusahaan kami itu namanya PT Teradata Indonesia. Tahun 97 itu kita launching satu produk yang cukup viral pada zamannya, namanya memori Visi Pro. Nah, Visi Pro itu adalah memori pertama di dunia yang di launching dengan garansi seumur hidup. Dulu tuh garansi memori cuma setahun. Habis itu semua ikutan kan. Jadi KTP ini perlu ngikut ya? Iya, KTP seumur hidup. Nah, moto kami ya di Visi Pro itu adalah Your Lifetime Partner. Jadi dan Your Lifetime Partner itu nggak cuma ngomongin bahwa garansinya seumur hidup. Itu Aksio juga dulu Your Lifetime Partner. Kita targetkan buat berpartner sama partner-partner kami ini di se-Indonesia ini adalah buat seumur hidup. Makanya kami kerjasama sampai udah sekarang sama anaknya gitu kan. Gitu. Di Aksio sendiri juga sekarang kepemimpinan udah mulai masuk ke generasi kedua gitu kan. Jadi tapi generasi ke-1 masih tetap bantu, masih tetap kasih masukan. Sudah terus berjalan di situ.
gitu. Nah, ini titik penting juga nih yang sebelum kita nanti akan close ya, diskusi kita, Pak Timi. Ketika transformasi company ya kan, bergerak, ke arah mungkin sekarang most likely lah ke retail ya. Bukan berarti B2B-nya dihilangin, tapi kayaknya memang battle-nya kan di sini dan memang promising-nya di sini kan. Iya. Ketika lihat tadi, mall-nya cuma 20% lah maksimal, pangsa laptop di Indonesia. Artinya kan memang pangsa sangat gede sekali. Cuma yang jadi concern juga kan ketika B2B, berbeda juga dengan culture-nya dengan, retail kan gitu. Iya. Nah, bagaimana, masalah culture ini, budaya kerja di Axio sendiri, tentu kan beda nih yang tadinya speed-nya juga mungkin agak Iya. ini dan melayani customer B2B pasti beda dengan ini aja udah kalau retail udah jelas kalau menyaksikan atau mengamati, komen-komen di netizen wah itu udah luar biasa kan gitu, Iya. ya kan. Nah, ini kan nggak mudah gitu mau masuk ke bisnis retail dengan budaya kerja yang memang tadi berbeda dengan B2B. Nah, inilah untungnya. Sebenarnya di dalam darahnya kami ini, darahnya Axio, kita tuh sebenarnya darahnya tuh dari darah customer. Karena sebenarnya dari awal bisnisnya Axio itu bukan buat B2B, bukan buat B2G. Tapi memang kita dari dulu tuh sebenarnya adalah mainnya tuh ke retail. Ya, VisiPro itu kan langsung juga direct. Axio juga waktu awal tuh sebenarnya direct. Nah, main sama government dan juga corporate itu justru sebenarnya pada saat lagi pandemi waktu itu. Jadi itu sebenarnya kayak dapat tambahan ekstra ya, durian runtuhnya di situ gitu. Tapi sebenarnya basically kami itu dari awal itu memang adalah sebuah marketing company ya, sebuah customer focus, customer centric company. Sehingga buat balik lagi ke situ sebenarnya bukan sesuatu yang susah ya gitu, karena memang kita tuh cuman orang memang banyak baru taunya Axio tuh sesudah banyak pengadaan ke pemerintah. Padahal sebenarnya sebelum itu tuh kami sudah ada di retail. Nah, ini juga yang sebenarnya kami mau berterima kasih sama pemerintah ya, bahwa ternyata walaupun ya persyaratan TKDN ini banyak jadi kontroversi di mana-mana ya, apa gunanya atau apa semua, tapi di balik semua kontroversi itu, TKDN itu kandungan lokal dalam negeri yang disyaratkan pemerintah untuk pengadaan pemerintah, itu berhasil menyelamatkan industri-industri lokal seperti Axio. Sebelum ada aturan TKDN tuh tadinya juga Axio tuh sebenarnya udah hampir kolaps juga ya sebenarnya. Orang nggak ada yang menghargai produk dalam negeri, nggak ada yang mau nyoba. Tapi karena pemerintah mau bikin inisiasi, oke, gua keluarin duit segini, gua beli duluan deh. Mau jelek, mau bagus, pokoknya gua pakai dulu gitu kan. Dia pakai. Ya, barang-barangnya waktu itu kami nggak bisa bilang bahwa itu adalah barang yang terbaik. Tapi pemerintah mau pakai buat mau nyobain lu di situ. Dan akhirnya karena kami diberi kesempatan untuk memberikan produk ini menjual, kami dapat uang juga kan. Uangnya kami pakai buat ngedevelop produk lain yang lebih baik. Dan lihatlah, ini sebenarnya dilakukan oleh Korea dan Jepang puluhan tahun yang lalu. Waktu lulus abis Perang Dunia Kedua, itu Jepang dan Korea lebih hancur dari Indonesia. Dan tapi pada saat mereka keluarin produksi elektroniknya, mobilnya, dulu nggak ada yang mau beli karena semua elektronik dan mobil yang paling bagus dari Amerika. Tapi pemerintahnya kasih kesempatan buat industri lokalnya, walaupun barangnya jelek gitu ya, dibeli. Masyarakatnya terus juga menghargai dan masyarakatnya ikutan. Kalau kan pemerintah yang ngasih contoh, pemerintah kasih contoh, masyarakatnya ikut ngebeli. Dan pada saat sekarang masyarakatnya ngebeli, liatin ke Korea. Mobil di sana itu semuanya mobil Korea, nggak ada mobil Jepang. Di Jepang juga rata-rata gitu, kecintaan terhadap produk dalam negerinya tinggi sekali. Dan kita lihat pada saat masyarakat sebuah negara menghargai produk dalam negerinya sendiri, sebenarnya ekonomi dalam negeri mereka tuh bertumbuh. Baliknya tuh ke situ sendiri. Karena kalau kita sekarang terus-terusan beli produk luar negeri, ini beli barang ini dari luar negeri, ini cuman 5%-nya yang balik ke Indonesia. 95%-nya duitnya ke luar negeri. Akhirnya yang naik itu adalah ekonomi negara lain. Kita jadi terus biarin aja, yang penting kita dapat barang bagus. Tapi secara ekonomi Indonesia tuh susah untuk bisa naik ke atas. Memang ini akan sirkularnya nggak berkembang ya. Iya, kita butuh pengorbanan. Jadi ke depan harapannya sih TKDN juga kalau bisa juga diperbaiki ya. Dia disempurnakan lah. Harus disempurnakan lagi. Aturannya sudah cukup baik, cuman mungkin harus diperbaiki juga di beberapa modul-modulnya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Karena TKDN ini memberikan kesempatan kepada merek-merek yang juga tadinya juga udah struggle buat survive gitu kan. Akhirnya sesudah TKDN keluar dan juga pengadaan luar negeri, pengadaan di Indonesia itu banyak,
Axioo itu akhirnya jadi perusahaan TBK malah. Terus kami IPO, Hmm. sahamnya bisa dibeli sama masyarakat Indonesia, dan terus sekarang kami bisa ngeluarin produk-produk yang Betul. dipercaya baik. Gitu. Nah itulah salah satu dampak positif, dan saya percaya itu nggak cuma Axioo aja, Iya, tapi iya, juga iya. banyak brand-brand lain yang juga dapat manfaatnya. Ya, ya di forum ini jelas ya, lagi pemerintah bisa lebih mempertimbangkan lagi aspek-aspek yang diperlukan untuk menyempurnakan TKDN, karena jelas ini blessing disguise yang tadi Pak Timi cerita hampir kolap. Baru tahu juga ternyata dari sisi Berat ini ya ya. waktu tahun itu ya, karena orang Indonesia dulu kan mikir nggak ada yang mau beli merek lokal kecuali kepaksa atau Betul. dikasih. Iya, iya, iya. Axioo mah dulu guyonannya digeletakin juga nggak ada yang mau nyolong. Gitu. Nah, tapi hari ini kan Iya, berbeda betul, ya, betul, gitu. betul. Karena brand ini dikasih kesempatan sama negaranya Iya, buat kontribusi dulu kontribusi betul. digunakan. Tapi kan jelas ya, another things juga bicara TKDN itu kan lebih product policy pemerintah untuk, tapi itu pasti bersifat yang mungkin ada short term, ada juga long term kan gitu. Iya, Tapi pada akhirnya kan juga brand harus berkompetisi itu sendiri kan gitu. betul. Jadi kalau kita bicara kompetisi hari ini industrinya ya kalau mungkin tidak sama dengan smartphone yang belasan, tapi itu pun juga secara brand lokal pasti tidak mudah juga ya buat Axio untuk bisa menyeruak dan ambil market yang cukup signifikan. Kan pada akhirnya kan juga membangun brand loyalty kan butuh tantangan juga, challenge-nya kan banyak kan gitu. Betul. Artinya beberapa tahun ini sudah hampir terlewati ya proses-proses itu ya. Iya. Tinggal bagaimana cara ke depannya nih untuk mempertahankan dan meningkatkan terus brand loyalty tadi ya Pak Timi. Nah itulah, kita kan dikasih kesempatan dari pemerintah ya lewat program TKDN dan lain. Tapi betul, ini bukan program long term, nggak akan bisa terus. Dan pemerintah cuma bisa melindungi untuk sampai periode tertentu, dan sesudah itu sama halnya lah kita membesarkan anak-anak waktu kecil kita melindungi terus ya. Begitu dia lulus SMA mah ya udah masuk kuliah ya dia harus bisa bersaing bebas dengan yang lain, orang tua udah nggak bisa protek. Nah inilah masa yang sekarang Axio sudah mulai masuki gitu ya. Kami udah mulai masuk ke persaingan bebas ini kan, fight head to head dengan berbagai brand lain juga. Tapi sekarang Axio sudah jauh lebih matang. Jadi kami juga bisa mulai mempersiapkan berbagai hal-halnya tadi itu. Gitu. Keren ya. Atau perlu minum dulu. Nggak terasa ya diskusi kita sama Pak Temi. Nah ini closing pertanyaan terakhir lah ya. Untuk tahun 2026 ini kan sudah tinggal hitungan bulan, mungkin tinggal 1 bulan kan gitu. Artinya program besar apa nih yang akan nanti di 2026 kasih spill ya buat kami ini Pak Timi, Axio. Saya kasih spill satu ya, bahwa Axio akan ngajak Indonesia masuk ke sebuah era baru. Wow. Kami nggak akan cuma mengeluarkan sebuah produk baru. Kami akan ngajak nanti teman-teman semua buat masuk ke sebuah era baru. Sebuah era ekosistem yang mungkin teman-teman nanti belum terbayangkan gitu kan. Nah, inilah yang sedang dipersiapkan semuanya gitu. Kami akan ajak buat masuk ke sebuah era baru dengan ekosistem baru. Di mana nanti diharapkan di sini masyarakat Indonesia ini nggak cuma sekedar jadi pengguna dari produknya, nggak cuma jadi customer, tapi bagaimana produk-produk seperti ini bisa meningkatkan efektivitas dari pekerjaan kita sehari-hari dan juga tentunya meningkatkan ekonomi dari tiap pribadi dan juga bangsa negara ini. Jadi meningkat. Nah, kuncinya adalah masuk ke era baru. Nah, nanti detailnya di sana. Ini media pertama yang di-spill nih soalnya. Oke, terima kasih Pak Timi. Kira-kira Q kapan ya? Q1, Q2. Tunggu tanggal mainnya ya. Baik, Sobat Seluler, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terus kami berdiskusi dengan Pati ini yang memang luar biasa penjelasannya, pastinya akan memberikan inspirasi lebih banyak lagi. Kita lebih banyak lagi akhirnya mengetahui sampai titik mana Axio sudah dicapai dan ke depan juga yang tadi Pak Timi spill gitu luar biasa. Kita nantikan ekosistem seperti apa yang dijanjikan ini kayaknya cukup keren ya untuk bisa dieksekusi ya, sehingga kami juga terus bersemangat sebagai media ya, karena bagian dari ekosistem juga nih sebenarnya ya kan, untuk bisa terus memajukan produk dan perangkat teknologi yang dihasilkan oleh masyarakat dan bangsa kita sendiri. Pastinya juga lebih banyak untungnya Pak Timi ya. Nah, closing statement Pak Timi sendiri, bagaimana untuk yang tadi kita diskusi, apakah ada upaya-upaya supaya pemerintah atau siapapun atau konsumen melihat produk teknologi kita nih? Ya, saya mungkin cuma mau pesan aja buat teman-teman ya, sesama warga negara Indonesia gitu. Kita tahu masih jadi tantangan buat kita buat benar-benar mencintai produk sendiri dengan cara mengeksekusinya gitu ya, nggak cuma sekedar di mulut aja.
saya mau ajak buat teman-teman semua buat mulai lebih kasih kepercayaan lebih lagi terhadap produk lokal bangsa sendiri. Mungkin hari ini belum jadi yang paling bagus, mungkin hari ini belum jadi yang sempurna, tapi nanti karena dukungan Anda, produk ini akan jadi salah satu yang ditakuti oleh negara-negara lain di luar sana. Kuncinya adalah kasih kesempatan dan jadikan kami semua bagian dari kegiatan Anda sehari-hari. Kita kolaborasi sama-sama. X-nya Axio itu ya, Siap. kolaborasi. Oke. Gitu. Keren. Makasih Pak Timi atas Sama-sama, waktunya. terima kasih. Luar banyak. biasa. Ya. Baik, Sobat Solar, kita akhiri diskusi Bincang Eksekutif kali ini dengan Pak Timi, Business Development dari Axio Indonesia. Kita akan ketemu kembali di Bincang Eksekutif di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.